Halo sahabat otomotif kompas.com. Pada video ini, saya mau kasih sedikit cerita tentang kunjungan saya ke bengkel spesialis suspensi kemarin. Jujur, awalnya cuma iseng karena merasa motor agak kurang nyaman. Ternyata banyak banget hal menarik yang bisa kita bahas soal perawatan suspensi dan juga tentang tips downsize shock breaker yang belakangan ini lagi sering banget jadi perbincangan. Penting banget loh untuk menjaga kondisi suspensi motor kita. Bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga soal keselamatan berkendara. Dan soal downsize shock breaker, ini bisa jadi opsi menarik nih buat teman-teman yang ingin sedikit mengubah karakter motor kalian. Tapi ada beberapa hal yang perlu banget diperhatikan supaya hasilnya maksimal dan tidak malah merugikan. Jadi, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, sahabat otomotif kompas.com, sekarang saya sudah bersama dari ownernya GG Suspension dengan Mas Rifki. Halo Mas Rifki. Halo Mas. Ya, Mas, saya mau tanya nih Mas, kalau kita ke GG kan bisa downsize suspensi ya? Ya, bisa. Kira-kira paketnya apa aja sih Mas di sini? Kalau di kita sendiri itu ada 3 paket sebenarnya. Ada maintenance, rebound, dan downsize. Jadi ada juga paket gabungannya antara downsize dan rebound. Jadi kalau udah di downsize paling enak sambil di rebound tuh. Jadi biar makin nyaman dipakainya. Buat yang belum tahu Mas, downsize itu sebenarnya apa sih Mas? Kalau bahasa kita tuh nyari fitment gitu kan, menurunkan posisi shock breaker dari yang tadi misalkan tingginya 370 dijadiin 350. Jadi diceperin, kalau bahasa kita diceperin. Ceperin ya. Itu bisa buat semua motor ya Mas? Bisa buat semua motor, buat semua tipe shock juga bisa. Kebetulan memang sekarang lagi rame banget nih digandrungin sama teman-teman anak-anak Matic paling banyak ya, itu di downsize buat nyari fitment atau tampilan. Kalau di GG sendiri Mas, paket-paketnya itu harganya berapa Mas? Untuk di kita sendiri, kalau downsize itu downsize depan mulai dari 250.000 untuk varian tipe Matic 150 cc, dan beberapa tipe yang itu beda lagi harganya karena tingkat kesulitannya beda-beda. Lalu ada di paket downsize plus ribbon itu kita mulai dari 400 ribuan aja. Jadi kalau paket tuh udah termasuk sama ribbon? Sama ribbon, itu udah lebih murah dibandingkan kita ambil satu-satu gitu. Itu untuk satu suspensi ya Mas ya? Untuk satu suspensi. Jadi kalau misalnya mau downsize depan belakang tinggal dikali 2 aja biayanya. Boleh jelasin soal pengerjaannya dan garansi berapa lama? Untuk di pengerjaan, di lama pengerjaan kita tuh saat ini paling cepat 1-2 jam. Dan untuk downsize plus ribbon atau downsize aja kita kasih garansi itu sampai 3 bulan. 3 bulan sampai 3 bulan. Apalagi kalau sampai ribbon itu udah paling enak banget tuh. 3 bulan itu kita kasih garansi 3 bulan. Atau misalkan ribbon depan belakang nih kita kasih garansinya 6 bulan. Oh, kalau depan belakang garansi lebih lama ya? Lebih lama. Nah, Mas Rifki, jadi ini yang udah di downsize ya Mas? Udah di downsize. Ini udah di downsize sekitar 4 cm. 4 cm. 4 cm itu tergolong banyak ya? Masih banyak tapi masih oke, masih aman. Buat harian masih oke, masih aman. Kalau X-Max maksimalnya berapa? X-Max tuh kalau buat harian maksimal di 4-5 cm. Tapi di 5 cm itu udah nggak nyaman. Bisa dibilang agak sedikit keras karena biar dia nggak bottoming, di settingnya agak sedikit keras. Tapi kalau mau ambil nyamannya 3-4 cm. 3-4 cm masih belum mentok ya? Masih belum mentok, masih jauh banget. Memang dia X-Max itu standarnya lumayan panjang, lumayan jauh dia. Lumayan panjang. Travelnya ya? Travelnya panjang juga. Ini berarti kalau udah di downsize kaki kita jadi lebih napok ya? Pasti, karena memang kebetulan yang punya motor ini juga tingginya nggak begitu tinggi, dia minta di downsize biar kakinya bisa agak napak. Soalnya jinjit banget kan, kalau standar X-Max kan lumayan tinggi. Kalau yang belakang gimana Mas? Yang belakang kita juga bisa downsize di belakang itu kurang lebih pengerjaannya sama, nggak beda jauh, dan range harganya juga nggak beda jauh. Pengerjaannya di berapa senti dia? Kalau di belakang itu maksimal cuma 2 cm. Oh, gitu. Karena kalau lebih dari 2 cm itu keras banget, nggak enak. Karena jarak mainnya makin sedikit, travelnya makin sedikit. Karena kalau shock belakang biasanya lebih sedikit kan travelnya. Nah itu. Jadi kalau untuk belakang kita nggak nyaranin banget yang terlalu jauh downsize-nya. Kalau mau downsize yang enak mungkin kita nyarinya lebih baik cari shock breaker yang memang pada saat mau beli itu lebih pendek. Oh, Dibandingkan downsize yang emang bawaannya lumayan panjang dan di downsize-nya lumayan ekstrim gitu, nggak rekomen. Berarti kalau depan masih oke downsize, tapi kalau belakang mending sekalian
ganti ya. Ini sekalian ganti yang emang misalkan dari yang tadinya 320 nih, terus kita mau bikin 280, itu kan lumayan jauh nih nuruninnya. Ya masih mending kita cari yang 280 sekalian. Kalau X-Max ada yang 280. X-Max saat ini belum pernah sih kita, paling dari 335 turun ke 310 atau turun ke 300. Itu pun nanti harus di custom bagian pernya. Pernya tuh harus dipotong, ada yang dipotong, ada yang dirapetin, macam-macam sih. Itu balik lagi nanti ke si usernya maunya gimana. Dikasih pilihan aja. Atau harus ganti spring kit yang lebih pendek tapi lebih keras, biasanya gitu sih. Tapi overall kalau mau downsize depan maksimal 3-4 Maksimal cm. 3 sampai 4 cm. Belakang Kalau maksimal? belakang maksimal 2 cm aja. Kalau dari metode pengerjaannya sendiri Mas, beda nggak motor kecil motor gede? Kalau untuk metodenya sebenarnya metode downsize itu banyak banget kan, ada yang sampai potong as atau suling, tapi yang lumrah banget dipakai di sini itu ada lipat per dan potong per. Nah, paling sering sendiri sih kebanyakan itu karena masih tetap pengen nyaman, itu dilipat pernya gitu. Dilipat per karena sorry kalau masih mau nyaman dipotong pernya. Oke. Tapi kalau misalkan mereka yang masih mikirin buat nanti kapan-kapan mau distandarin, itu rata-rata dilipat pernya. Jadi tergantung nanti dari si ownernya sih mau gimana. Jadi kita kasih pilihan dulu, terus kita kasih tahu plus minusnya sebelum kita kerjain. Jadi kalau motornya pengen dijual lagi, misalnya mau distandarin lagi, rekomendasinya dilipat ya? Dilipat. Nah, selain bisa downsize shockbreaker, di GG ini juga bisa setting rebound ya Mas ya? Betul sekali. Fungsinya apa sih Mas setting rebound? Di setting ribbon sendiri lebih ke, kalau simpelnya kita bikin simpel itu nyari kenyamanan, setting kenyamanannya. Kalau downsize kan lebih ke tampilan ya, looks-nya. Nah, kalau ribbon ini kenyamanan. Kira-kira kayak gimana Mas prosesnya Mas? Kalau untuk prosesnya bisa kita lihat ke sini. Ya. Ini ada shock yang lagi dibongkar. Ini bagian shock belakang, ini asnya. Ini as belakang. Lalu di sini ada bagian valve. Valve-nya ini yang akan kita setting untuk menentukan ribbonnya. Jadi tebalnya, lalu posisinya yang akan kita setting. Nah, jadi nanti ada piston juga, di bawah piston dan di atas piston itu ada yang namanya bagian rebound dan ada bagian damping. Gitu. Nanti ini ketebalannya akan diukur satu persatu dan di setting lagi. Jadi kalau misalnya kita mau bikinnya hard, ya nanti kita bikin yang lebih tebal-tebal. Kurang lebih sugestinya seperti itu. Maksudnya, ininya lah. Kalau misalkan gambarannya, kalau misalkan mau dibikin lebih ringan, nanti ini akan kita pakai yang lebih tipis-tipis dan nanti reposisi, pasti di reposisi. Mau ngaruh seperti tuh ya? apa? Ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Dan ini proses ini lumayan makan waktu gitu. Makanya bisa dibilang kenapa ribbon ini pengaruhnya lumayan. Untuk pengerjaannya ini bisa nyampe 1 sampai 2 jam. Itu untuk setting valve doang apa secara keseluruhan? Secara keseluruhan. Keseluruhan. Dari mulai kita bongkar, kita bersihin, terus kita setting valve-nya sampai kita rakit lagi, terus kita coba. Itu sekitar 1 sampai 2 jam. Selain setting valve, apalagi Mas yang bisa diatur-atur? Setelah setting valve sendiri, kita pasti setting tingkat kekentalan olinya untuk yang belakang. Karena memang kalau untuk harian pasti dibikin lebih sedikit encer, karena biar lebih cepet kan dia pindah dari posisi dari posisi bawah ke posisi atas pada saat piston ini gerak bermain gitu di ruang silinder si tabungnya. Ini posisi si valve-nya dan piston pada saat terpasang di as. Kurang lebih kayak gini nih. Berarti kalau yang standar lebih kental ya Mas ya? Kalau yang standar malah lebih encer biasanya. Lebih encer. Karena dia lebih ngejarnya bukan. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang pengen cornering atau apa, sebenarnya olinya itu kentalnya nggak kental-kental banget ya. Tetap dirubah settingannya. Tapi itu dari valve-nya kita rubah, pasti kita rubah. Valve-nya kita rubah. Emang berarti yang menentukan setting valve ini ya? Betul, setting valve-nya sendiri yang dibikin dia sesuai settingannya. Karena di dalam asli juga ini ada beberapa part tambahan sebenarnya kalau misalkan harus dibongkar ada seperti kayak jarum yang buat nanti si biar kliknya ini berfungsi menekan jalur olinya. Ya Mas Rifki, berarti sebenarnya shockbreaker itu penting juga ya Mas buat berkendara? Ya betul banget, shockbreaker itu penting banget teman-teman buat kita cek, apalagi kita rawat. Kita punya saran buat teman-teman kalau mau cek suspensinya itu per 6 bulan boleh dicek, paling cepat dan paling lama itu 1 tahun sekali udah dicek sebenarnya. Karena suspensi sendiri pengaruh banget sama tingkat keselamatan berkendara teman-teman, apalagi tingkat kenyamanan teman-teman berkendara. Jadi emang kalau tiap 6 bulan, tiap setahun kenapa sih Mas harus rutin gitu Mas? Jadi gini, suspensi itu kan kerjanya setiap kita pakai naik turun. Yeah. Nah,
oli ini kan ada tingkat viskositasnya. Dia semakin sering dia dikocok sama suspensi, itu tingkat viskositasnya makin turun. Nah, terus kayak daya tahan si as dan sil itu kan pasti beda-beda ya. Setiap makin sering kita pakai pasti makin ada penurunan dari kekuatannya. Apalagi si oli sendiri nih per 6 bulan itu dari hasil riset kita itu udah mulai kurang optimal tuh. Makanya disaranin banget per 6 bulan atau paling telatnya 1 tahun sekali. Jadi emang kalau tiap 6 bulan atau maksimal 1 tahun tuh udah pas banget buat ngecek suspensi ya. Betul sekali, udah pas banget deh. Atau kalau misalnya menurut teman-teman dirasa udah nggak nyaman, ya itu lebih baik dicek langsung sih daripada nanti badan yang jadi korban. Ini juga penting nih. Jadi sebenarnya kalau suspensi masalah, yang kena efek bukan cuma motornya tapi orangnya juga ya Mas ya. Tapi orangnya juga bisa pegel-pegel, bisa encok pasti. Apalagi suspensi belakang udah nggak bisa gerak, udah pasti deh pinggang yang jadi korban. Bakal makin capek ya naik motor ya. Capek, boleh tangan depan, yang gitu nggak nyaman deh dipakainya. Bahaya lah teman-teman. Kalau bisa sih dirawat sebaik mungkin. Oke, sahabat otomotifkompas.com, itu tadi hasil ngobrol-ngobrol kita sama Mas Rifki tentang perawatan shockbreaker, terutama caranya gimana kalau kita mau downsize, terus rebound seperti apa. Kalau teman-teman mau ulasan lengkap bisa cek di website otomotif.kompas.com. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi.